Mantan Perdana Menteri Ukraina Mykola Azarov memprediksi keruntuhan organisasi internasional Uni Eropa. Ia menyinggung penyebab kehancuran tersebut adalah karena kebijakan penyelarasan. Dilansir tribunwow.com dari RIA Novosti Rabu 22 Juni 2022, disebutkan bahwa kebijakan tersebut dinilai kurang adil dan menguntungkan. Menurut Azarov, prinsip leveling di Uni Eropa dapat membuat negara-negara maju berpikir untuk meninggalkannya. Pasalnya, negara-negara tersebut harus membayar potongan ke negara lain yang tidak selalu dianggap positif. Negara-negara kaya Uni Eropa memotong dana tertentu dari anggaran mereka untuk subsidi pemerataan, terang Azarov. Artinya hampir semua warga Jerman, Prancis, Belanda, dan negara-negara lain karena mereka pernah bergabung dengan beberapa negara ke Uni Eropa membayar jumlah yang signifikan dari pendapatan mereka untuk apa yang disebut subsidi pemerataan. Menurut dia, dana yang masuk ke negara-negara Uni Eropa yang kurang berkembang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan jalan. Tetapi di beberapa tempat, dana itu menghilang begitu saja ke dalam kantong pejabat yang tak berdasar dan dihabiskan secara tidak efisien. Azarov percaya bahwa kebijakan Uni Eropa tidak rasional karena dana yang secara teoritis dapat diarahkan ke Ukraina tidak mungkin digunakan secara efektif sesuai dengan tujuan yang dinyatakan. Maksud saya tentang subsidi pemerataan, kebijakan ini tidak rasional dan cepat atau lambat mengarah pada fakta bahwa tidak hanya Inggris akan meninggalkan Uni Eropa seperti yang terjadi, tetapi sejumlah negara lain akan berpikir yang seharusnya mereka ada di sana tutupnya. Komentar Azarov ini diutarakan ketika Ukraina sedang menunggu keputusan bagi negaranya untuk bergabung dalam UI, sementara masih menghadapi invasi Rusia di wilayah timur negaranya. Menlu Putin kecam pejabat Uni Eropa. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengecam gagasan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell. Pasalnya, Borrell mengusulkan untuk menyita aset Rusia yang dibekukan di luar negeri guna menyerahkannya ke Ukraina. Pemberian aset Rusia tersebut dinilai telah tepat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan di Ukraina. Dikutip tribunwow.com dari TASS, Kamis 12 Mei, Lavrov naik pitam dan mengatasi usulan itu sebagai pencurian terang-terangan. Proposal ini bisa dikatakan adalah pencurian yang bahkan tidak mereka coba sembunyikan, kata Lavrov pada hari Selasa 10 Mei 2022 saat konferensi pers yang mengakhiri kunjungannya ke Al Jazair. Adapun aset Rusia tersebut telah dibekukan sebagai bentuk sanksi akibat invasinya ke Ukraina. Cadangan devisa negara itu dikatakan memiliki jumlah total 630 miliar 9 kuadriliun yang kini secara efektif dibekukan oleh sanksi di AS, UE, dan tempat-tempat lain. Lavrov kemudian mengecam Barat karena melakukan praktik yang sama terhadap Bank Sentral Afghanistan. Menurutnya, Barat telah membukukan cadangan bank tersebut dan tidak tersedia mengalokasikan dana itu untuk kebutuhan Afghanistan. Mereka telah membukukan uang yang merupakan milik Afghanistan ke Bank Sentral Afghanistan di Amerika, dan mereka ingin uang itu dihabiskan bukan untuk kebutuhan rakyat Afghanistan yang telah menderita akibat kehadiran 20 tahun negara-negara NATO, tetapi mereka menginginkannya untuk beberapa tujuan lain yang tidak terkait dengan rekonstruksi ekonomi Afghanistan, beber Lavrov. Ia yakin bahwa Uni Eropa yang tidak memiliki kebijakan luar negeri sendiri bergantung sepenuhnya pada Amerika Serikat. Lavrov pun menyarankan agar Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa tidak melupakan bahwa dia adalah diplomat tertinggi di Uni Eropa dan bukan kepala militer. Kita mungkin akan segera melihat bahwa posisi diplomat top Uni Eropa ini akan dihapuskan karena Uni Eropa hampir tidak memiliki kebijakan luar negerinya sendiri. Berada dalam solidaritas penuh dengan pendekatan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, ujar Lavrov. Diketahui Borrell mengusulkan agar Uni Eropa mempertimbangkan untuk menyita aset Rusia dan menggunakannya untuk membantu mendanai upaya rekonstruksi pasca perang di Ukraina. Ia mengatakan kepada Financial Times dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Senin 9 Mei bahwa langkah itu akan mirip dengan apa yang dilakukan Washington dengan aset Bank Sentral Afghanistan setelah kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan di negara yang dilanda perang. Komisi Eropa mengatakan harga rekonstruksi Ukraina bisa mencapai ratusan miliar euro dan Uni Eropa harus mempertimbangkan untuk menyita cadangan devisa Rusia yang beku untuk membantu membayar biaya pembangunan kembali Ukraina setelah perang, ucap Borrell. Kami memiliki uang di kantong kami dan seseorang harus menjelaskan kepada saya mengapa itu baik untuk uang Afghanistan dan tidak baik untuk uang Rusia. Sebagai informasi, setelah Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021, pemerintahan Presiden AS Joe Biden membekukan sekitar 7 miliar aset bank sentral yang kini disimpan oleh pemerintah Kabul di Federal Reserve Bank New York. Pada bulan Februari, Gedung Putih mengatakan pihaknya berencana untuk menggunakan setengah dari aset yang saat ini dibekukan di tanah AS untuk bantuan kemanusiaan dan menyisihkan sisanya untuk kemungkinan memenuhi tuntutan hukum atas serangan 11 September 2001. Borrell mengatakan langkah seperti itu adalah salah satu dari sejumlah cara di mana Rusia dapat dibuat untuk membayar kompensasi perang atas invasi tak beralasan yang diluncurkannya pada 24 Februari.
Ini adalah salah satu pertanyaan politik yang paling penting di atas meja. Siapa yang akan membayar untuk rekonstruksi Ukraina? Pungkasnya, Amerika Serikat kini merasakan dampak sanksi ekonomi yang mereka berikan bersama NATO kepada Rusia. Sanksi itu kini berbalik. Sanksi Washington terhadap Moskow memaksa negara-negara lain untuk memotong investasi mereka di AS karena takut menjadi target berikutnya. Analisa ini disampaikan oleh manajer dana lindung nilai miliarder Ray Dalio dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Jerman Der Spiegel, seperti diberitakan Rusia Today. Ketika ditanya tentang sanksi anti-Rusia, pendiri dana lindung nilai terbesar di dunia, Breakwater Associates mengatakan tindakan itu gagal, tetapi tidak ada pilihan lain yang tersedia untuk Washington. Sanksi adalah satu-satunya senjata yang bisa digunakan AS. Sejauh ini, penurunan produk domestik bruto Rusia sekitar 15%. Ini lumayan untuk populasi. Putin hanya akan kesulitan untuk tetap berkuasa jika ekonomi semakin runtuh, katakanlah hingga 40%, kata Dalio. Dia berpendapat bahwa sementara gagal mencapai tujuan, langsung mereka untuk membatasi kemampuan Rusia untuk berperang di Ukraina. Sanksi juga merugikan AS. Dalio mengharapkan konflik Rusia-Ukraina membawa perubahan dramatis bagi seluruh dunia. Negara itu bisa mendukung ekonomi Rusia jika Barat memboikot Moskow. Bagaimanapun masa dunia yang terglobalisasi dengan hambatan perdagangan minimal dan aliran modal bebas telah berakhir, tutupnya.